Hai guys, selamat datang di Neo Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak siapa lagi ya yang aku harus rekam. Gemini deh, karena Gemini kemarin kalau nggak salah juga terakhir ya aku rekaman. So kita lanjut ya Gemini ya untuk hasil love reading kamu di bulan Mei ini seperti apa. Di sini kita akan rekaman untuk beberapa sesi guys. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama. Kemudian di sesi berikutnya kita akan rekaman bagi yang single. Oke. So kita langsung aja ke Gemini yang berpasangan terlebih dahulu. Di bulan Mei. Let's see. Gemini. Gemini love reading berpasangan bulan Mei tahun 2026 Gemini. Oke, Gemini. Ini pasangannya terserah ya guys ya. Bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun lah ya yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Dan juga ini mungkin nggak akan resonate untuk semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini tidak sesuai, mungkin kamu bisa personal reading. Atau mungkin ya ambil intisari pesannya aja yang sesuai aja, udah. Gemini. Interesting. Kenapa ada Four of Pentacles di sini, guys? Kemudian di the bottom of the deck di sini ada Six of Cups. Gemini, ini sepertinya aku berbicara kepada kamu yang situasi hubungannya sedikit pelik ya. Ini situasinya kayak gini kemungkinan. Mungkin ini adalah mantan, atau ini adalah seseorang yang lagi pendekatan mungkin ya sama kamu, tapi komunikasi kalian nggak bagus, atau bisa jadi sudah berakhir. Tapi berakhirnya komunikasi kalian dengan si individu ini tuh recently terjadi, baru saja terjadi. Misalnya mungkin 2 minggu yang lalu, atau bisa jadi minggu yang lalu, atau bisa jadi itu bulan yang lalu. Jadi kayak masih recent lah ya, masih baru banget lah kejadiannya. Ada seseorang di sini yang sebenarnya sudah move on dari kamu ya. Orang ini udah nggak berharap lagi lah sama kamu, atau bisa jadi dia fokusnya itu udah nggak ke kamu lagi, individu ini. Cuman masih ada sepenggal ruang di hati orang ini yang sudah move on ini untuk kamu ya Gemini ya. Jadi aku ngelihat di sini dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini ya Gemini ya, walaupun orang ini mungkin sudah move on, kelihatannya di sini dia kayak udah solid banget kehidupannya tanpa kamu, sebenarnya ruang buat kamu di hatinya itu masih ada banget. Masih ada banget. Bagi sebagian dari kamu kayaknya kamu berteman sama orang ini. Kalau misalnya ini mantan, mungkin kamu co-parenting sama orang ini. Kalian sudah punya anak bersama, jadi ya udah mengkomunikasikan soal anak-anak aja gitu ya. Sayangnya seseorang di sini nggak puas dengan cuma berteman doang Gemini, karena ada kartu Queen of Cups di sini. Oke. Dan mungkin nggak cuma sekedar harapan sih orang ini. Dia mungkin juga berusaha untuk menunjukkan effort atau mungkin usaha gitu ya, untuk benar-benar menunjukkan ke kamu bahwasanya dia peduli Gemini, dia masih sayang sama kamu, dia masih menginginkan kamu gitu ya. Queen of Cups, bisa jadi kamu terhubung dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau bisa jadi dengan Taurus, Virgo, Capricorn, bisa jadi dengan zodiak yang lain. Tapi kayaknya seseorang nggak bergeming ya, kayak ya udah solid sih langkah seseorang di sini untuk move on. Nah di sini aku to the point aja. Kalau misalnya di sini kita bahas soal potensi rekonsiliasi antara kamu dengan si doi ini atau pasangan kamu ini, mungkin sulit ya guys, terutama kalau misalnya ini kayak mantan, karena memang orang ini udah move on dah.
Aku langsung klarifikasi aja, karena kalau aku udah ngelihat kartu Four of Pentacles, kemudian ada kartu Death di sini, kelar sudah. Kenapa? Ya udah, dia udah nggak mau ada kamu lagi dalam hidupnya. Jadi kita coba klarifikasi ya. Kita klarifikasi Ace of Cups, kemudian kita juga klarifikasi Four of Pentacles. Oke, ada kartu ring dan cross. Next di sini ada oke. Kayaknya ada sesuatu yang menghubungkan kalian di sini, Gemini. Bisa jadi anak atau bisnis, sebuah komitmen lah ya, yang bikin urusan kalian tuh nggak bener-bener habis. Jadi walaupun kalian mungkin sudah bercerai, sudah berpisah, kayak ada yang masih menghubungkan kalian berdua. Tapi ya udah sebatas komitmen itu aja. Untuk kembali menjalin hubungan asmara atau rekonsiliasi sebagai pasangan susah, atau seseorang masih menolak untuk menerima itu. Oke, menerima ide untuk balikan atau rekonsiliasi itu susah. Khususnya bagi seseorang di sini. Tapi kalau misalnya kamu tanya lagi padaku, apakah kesempatannya ada Mbak untuk rekonsiliasi? Bisa jadi aja, karena di sini ada kartu The House dan Heart. Mungkin perlahan tapi pasti seseorang di sini bisa luluh hatinya. Perlahan tapi pasti bukan berarti kamu minta maaf sekarang, besok langsung rekonsiliasi, tidak. Maybe it takes month, okay? Bisa jadi ini berbulan-bulan nih proses rekonsiliasinya, atau bahkan bisa jadi butuh tahunan untuk rekonsiliasi. Oke, karena sepertinya seseorang di sini memang seperti yang aku bilang sudah solid langkahnya untuk move on, untuk keluar dari hubungan ini. Bahkan mungkin ada salah satu pihak di sini yang sudah menghadirkan orang baru atau sudah ketemu dengan orang baru. Nggak etis juga kalau misalnya aku bilang menghadirkan orang baru ya. Ya, let's say ya orang ini sudah move on. That's it, dengan orang baru. Oke. Kita coba lihat kartu klarifikasinya, guys. Gemini yang berpasangan. Make the effort, true love. Kemudian ada kartu passion. Di sini ada kartu make the effort, true love, dan passion. Mungkin ya potensi untuk balikan itu ada, tapi seperti yang aku bilang tadi butuh berbulan-bulan. Kayak rasa hormat ya atau rasa nyaman itu mungkin bisa ditimbulkan kembali. Tapi butuh effort yang besar, guys. Jadi kalau misalnya kamu konsultasi kepadaku nih ya, kemudian aku bilang butuh effort yang besar, itu artinya itu nggak bisa sekedar kamu tuh minta maaf atau ngunjungin ortunya dia minta maaf, enggak, tapi sebuah effort yang kontinuitas, karena apapun penyebab perpisahan kalian sebelumnya, apapun di sini yang menjadi penyebab lukanya, itu tuh nggak sekedar bisa disembuhkan dengan kata maaf aja atau kamu ngasih bingkisan doang ke orang ini atau ke pasangan kamu ini. Sesuatu yang kamu harus telaten untuk sembuhkan, kayak nyembuhin luka misalnya di badan kamu. Nggak bisa kamu kasih betadine plek langsung hilang sama bekas-bekasnya, nggak bisa, guys. Jadi bisa jadi kamu sudah menimbulkan trauma kepada seseorang, dan kamu di sini nganggap enteng trauma seseorang ini atau pasangan kamu ini. Ya, you don't deserve the person. Kamu nggak layak sama orangnya. Ngapain kamu maksain diri kamu kepada seseorang yang kamu sendiri nggak menghargai dia gitu loh. You know what I mean? So ask yourself first. Coba tanya ke diri kamu sendiri, apa sih makna dia ini bagi gue? Kenapa gue pengen balikan sama dia? Sebesar apa
keinginan gue untuk menghadirkan orang ini lagi dalam hidupnya gue? Itu yang harus kamu tanyain sebelum kamu maksain orang untuk menerima kamu kembali dalam hidupnya. Oke? Karena ingat guys, hubungan itu nggak butuh cinta doang ya, banyak aspek-aspek lain yang juga harus dipertimbangkan. Oke? Kita lanjut di sini bagi Gemini yang single. Let's see. Oke, let's go. Gemini single. Gemini love reading single. Bulan Mei tahun 2026, Gemini. Ada kartu The Tower di sini, Gemini. Kita lanjut dulu. The Devil, Six of Wands. Kemudian sarannya Strength. What's going on here, guys? Di kartu paling bawah di sini ada Ace of Cups ya. Gemini, kamu mungkin di sini terhubung dengan Capricorn, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, Gemini ya. Seseorang di sini sepertinya kehabisan atau kehilangan kesabaran ya. Ada sesuatu yang terjadi mungkin antara kamu dengan orang ini dan benar-benar men-trigger kamu, kayak bikin kamu marah sejadi-jadinya di sini ya. Ada sesuatu yang bikin kamu emosi terhadap seseorang. Jadi mungkin ini akan lebih resonate bagi Gemini di sini yang mungkin dalam proses pendekatan dengan seseorang. Oke, atau bisa jadi kamu akan kedatangan orang baru, tapi orang ini tuh sangat berbeda dari tipe atau standar kamu biasanya nyari pasangan. Ya, tidak tergantung gender laki-laki atau perempuan. Kamu mungkin juga nggak nyangka bahwasanya orang ini tuh bakal bikin kamu tuh klepek-klepek, guys. Let's say kayak gini nih, contohnya kamu tuh biasanya into someone yang, aku nggak mau bicara fisik sih, let's say lebih ke karakter ya. Kamu mungkin lebih ke seseorang yang introvert, tapi ternyata kamu jatuh hati kepada si doi ini yang extrovert gitu loh, seseorang yang terbuka, kayak gitulah ya. Dan itu tuh benar-benar di luar tipe kamu yang biasanya. Kamu nggak nyangka, intinya kamu nggak nyangka deh kamu suka sama orang ini ya, bisa jadi ada seperti itu. Dan Six of Wands, aku ngeliat di sini ada sukses, ada kesuksesan ya. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi antara kamu dengan orang ini. Kalau misalnya kita masuk ke skenario pertama tadi, misalnya di sini kamu lagi pendekatan dengan seseorang ya, ada individunya, kemudian kamu ada salah paham sama orang ini, atau bisa jadi kamu marah sama orang ini, ada sesuatu yang dikerjakan oleh orang ini yang bikin kamu kecewa. Aku sih ngerasa akan ada penyelesaian masalahnya ya, Gemini ya. Ada kartu Six of Wands, orang ini mungkin akan mencoba minta maaf sama kamu, orang ini mungkin akan mencoba di sini untuk memperbaiki kesalahannya. Ada sesuatu lah ya yang dilakukan oleh orang ini nantinya. Kita akan coba klarifikasi ya Gemini ya kartunya. Let's see. Aku klarifikasi The Tower deh. Oke. Aku nggak mau ambil itu. The Letter, Gentleman. Oke. Oke, kita masuk ke skenario pertama dulu. Tadi yang aku bilang, kalau misalnya ini adalah seseorang yang sedang dekat dengan kamu ya, adalah individunya ketika kamu nonton ini, dan memang ada kekecewaan antara kamu dengan orang ini, kamu kecewa lah sama orang ini, atau adalah sesuatu kesalahpahaman yang bikin kamu gak nyaman, itu tidak akan bertahan lama guys. Orang ini akan meminta maaf sama kamu karena orang ini udah terlanjur kecantol berat sama kamunya ya, karena di sini ada kartu The Devil. Bahkan bagi sebagian ini udah sampai di tahap obsesi sih. Oke.
Hati-hati ya guys ya, karena aku ngeliat the devil di sini. Bisa jadi kalian di sini kayak di love bombing, ya. Kayak sedari awal tuh kamu ngerasa udah diobsesin sama orang ini. Posesif bisa jadi individu ini. Tergantung kamu sih, kalau misalnya kamu ngerasa udah ada red flags atau sinyal-sinyal negatif terkait orang ini, ya udah jangan dilanjutin. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah orang ini akan meminta maaf, apakah orang ini akan memperbaiki kesalahannya, iya, Six of Wands, seorang ini akan melakukan itu. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan melakukan hal yang sama? Nah, itu seharusnya yang harus kamu jawab. Oke. Tapi berhubung di sini kartu sarannya adalah strength, mungkin nggak ada salahnya ya kamu ngasih kesempatan bagi orang ini, karena aku juga nggak ngelihat kartu red flag sih. Nanti kita coba lihat oracle cards-nya. Kalau misalnya ada red flags, nanti mungkin aku akan kasih saran yang berbeda ya. Cuman sejauh ini sih aman-aman aja. Kalau misalnya kamu masih mau ngasih orang ini kesempatan untuk memperbaiki ya, atau memberikan semacam penjelasan ke kamunya di sini, Gemini. Nah, skenario kedua, kalau misalnya memang benar ya kamu jatuh hati pada seseorang yang benar-benar berbeda banget ya dari tipe atau standar kamu biasanya, aku sih ngeliat di sini ya, besar kemungkinannya kamu dan orang ini tuh bisa menjalin hubungan. Mungkin akhir Mei menuju awal Juni. Kayaknya ada seseorang di sini yang bakal confess ke kamu ya guys ya, Gemini ya. Tapi yang jadi pertanyaan aku di sini adalah jangan sampai kamu itu cuman dijadikan sebagai piala bergilir aja. Hati-hati guys, I don't know why aku dapat vibes yang nggak begitu bagus dari hasil readingan ini ketika aku ngeliat kartu Six of Wands ini guys. Intinya adalah skenario 1, skenario 2, hati-hati dengan niat atau tujuan orang ini ke kamu, atau pelajari dengan baik siapa orang ini yang sebenarnya, yang seutuhnya. Sudahkah kamu tahu orang ini? Sudahkah kamu tahu karakternya gitu loh. Terutama kalau misalnya memang kamu tujuannya adalah pernikahan atau pasangan seumur hidup gitu ya. Jadi kita coba lihat di sini oracle cards-nya Gemini. Let's see guys. Atau mungkin sebagian dari kamu ini seseorang yang sudah punya pasangan, tapi kamu tetap lanjutin menjalin hubungan sama orang ini. I'm not sure guys, kayak aku tuh dapat vibes negatif gitu loh dari readingan yang single ini. Past life relationship, chemistry. Kemudian ada ada kartu love yourself first. Love yourself first guys. Kamu yakin mau lanjut sama orang ini? Kayaknya kamu udah dikasih banyak sinyal-sinyal ya terkait orang ini atau orang yang akan datang dalam kehidupan asmara kamu ini. Jangan sampai nanti kamu rela menjadi orang lain demi orang ini. Kalau misalnya versi orang lain itu yang terbaik buat diri kamu, ya nggak masalah. Tapi kamu menjadi orang lain demi memenuhi keinginan dia doang, nah itu di situ letak negatifnya guys. Selain merugikan diri kamu sendiri, juga wasting time, wasting energy, wasting resources gitu ya. Resources wasted. Jadi hati-hati banget. Jangan sampai kamu merugi di sini. Intinya kayak gitu aja ya guys ya. Jangan sampai merugi. Ya, Gemini ya, atau bisa jadi bagi cross watchers. So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih Gemini di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.